Assalamualaikum sahabat MJC semuanya. Pembahasan yang bikin merah telinga, dongkol dan panas hati. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak iblis. Ngeri-ngeri sedap perkataan pendeta Henry Tan ini. Anak Tuhan itu artinya anak iblis, saudara. Cek pendetamu dari atas mimbar ya. Alfred Sorry ini juga paling kenceng ngomong sebagai anak-anak Tuhan. Pret tak kasih tahu. Anak-anak Tuhan itu artinya anak-anak iblis. Ya. Pengepul segala juga sama. Anak-anak Tuhan. Paul tak kasih tahu. Anak-anak Tuhan artinya anak-anak iblis. Ya. Catat baik-baik. Anak-anak Tuhan artinya anak-anak iblis. Semua pendeta selalu berkata kita ini anak-anak Tuhan ya. Selalu begitu ya para pendeta itu ya. Mereka tidak sadar bahwa sebutan anak-anak Tuhan artinya anak-anak iblis. Begini detailnya. Di Alkitab sama sekali tidak pernah ada ditulis anak-anak Tuhan. Saya ulang, di Alkitab tidak pernah ada ditulis sebutan anak-anak Tuhan. Hanya ada satu ayat yaitu Ulangan 14 ayat 1. Satu-satunya ayat yang menulis anak-anak Yahweh, Tuhan huruf besar semua. YHWH Yahweh, Tuhan huruf besar semua sudah tidak ada sejak Yesus bayi. Demikian pula agama Yahudi juga sudah almarhum sejak Yesus naik ke surga tahun 33 Masehi. Jadi valid. Sebutan anak-anak Tuhan adalah sebutan hujatan. Tidak pernah ada di Alkitab ditulis anak-anak Tuhan. Pendeta dari atas mimbar ya, Alfred Sorry ya, pengepul segala rupa, GL ya, Stephen Drum juga itu ya. Kita ini anak-anak Tuhan, tak kasih tahu. Anak-anak Tuhan artinya anak-anak iblis. Mari kita bahas tentang anak-anak Allah. Kalau anak-anak Allah itu ada. Siapa yang disebut anak-anak Allah? Yaitu mereka yang lahir dari Allah bukan oleh keinginan laki-laki terhadap perempuan ya. Dan bukan dilahirkan dari darah dan daging tetapi dilahirkan dari Allah. Di dalam Yohanes 1 ayat 13. Anak-anak Allah adalah yang percaya, beriman dalam Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 26, Yohanes 1 ayat 12. Anak-anak Allah juga mereka yang berbuat kebenaran. Jadi yang ada itu istilah anak-anak Allah ya. Anak-anak Tuhan nggak pernah ada. Lalu ada juga istilah atau sebutan anak-anak iblis. Nah kalau anak-anak iblis ada. 1 Yohanes 3 ayat 10 yang disebut anak-anak iblis adalah yang tidak berbuat kebenaran dan tidak mengasihi saudaranya. Jadi anak-anak iblis itu ada di Alkitab. Anak-anak Allah ada di Alkitab. Anak-anak Tuhan tidak ada di Alkitab. Anak-anak Bapa tidak ada di Alkitab. Ya. Jadi pendetamu dari atas mimbar kenceng banget teriak-teriak, saudara-saudara, sebagai anak-anak Bapa, sebagai anak-anak Tuhan, ya, itu anak-anak iblis tak kasih tahu, ya. Merah kuping ya, pastilah. Lalu di mana posisi anak-anak Tuhan itu di mana? Kan anak-anak Tuhan nggak ada. Yang ada anak-anak iblis, anak-anak Allah juga ada, anak-anak iblis ada, anak-anak Tuhan nggak ada. Jadi posisi anak-anak Tuhan yang sering disebut-sebut oleh pendeta-pendeta dari atas mimbar itu di mana Pak HTD? Anak-anak Tuhan karena kalian anggap Tuhan itu masih sujud pada Bapamu. Tuhan masih sujud pada Bapa, betul? Betul Pak Dede. Maka sebutan anak-anak Tuhan termasuk golongan anak-anak iblis. Tidak pernah ada Tuhan kok masih sujud pada Allah, itu nggak pernah ada.
yaitu cuman orang-orang yang pikirannya somplak, koplak. Pendeta yang masih mengajari Tuhan masih sujud pada Allah Bapa itu somplak, koplak pikirannya. Jadi anak-anak Tuhan termasuk golongan anak-anak iblis karena Tuhanmu masih sujud pada Bapa. Betul apa betul? Betul. Jadi very clear, di atas mimbar penyembah Bapa iblis Tritunggal Maha Sesat ya. Para pendeta dari atas mimbar kenceng sekali teriak-teriak, kita anak-anak Tuhan, kita ini anak-anak Bapa. Tanpa disadari mereka sedang mendeklarasikan bahwa kalian semua anak-anak iblis. Yang disembah saja Bapa iblis, maka logis disebut anak-anak iblis ya. Wah, baru tahu ternyata anak-anak Tuhan itu anak-anak iblis. Betul, karena tidak ada di Alkitab. Yang ada anak-anak Allah ya, anak-anak Tuhan itu nggak ada di Alkitab. Anak-anak Bapa juga nggak ada di Alkitab ya. Tidak pernah ada juga roh Bapa menunjukkan bahwa Bapa 100% bukan Allah, dialah Bapa iblis. Demikian pemaparan Pendeta Henry Tan tentang siapa anak-anak Tuhan. Terlepas benar dan tidaknya pemaparan beliau, yang pasti beliau selalu gunakan landasan sesuai Alkitab. Bagi Muslim, no comment sajalah, ambil hikmahnya saja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.